Ya Allah, dihukum sampai dipukuli sampai kayak gitu, sampai remek Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Karena dari itu Pak, sama kakak Pak. Aduh. Dia seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime Dialog. Nah, selamat malam. Pak Akhir bisa mendengar ya? Bisa, jelas. Baik, terima kasih Pak Akhir. Pak Ugro, saya ingin mulai dulu ke Pak Ugro. Kesaksian Renaldi tadi pagi di sidang lanjutan PK6 terpidana ini konsisten dengan kesaksian yang dia utarakan ketika diminta untuk hadir sebagai saksi di sidang PK-nya Sakatata. Apa yang Anda tangkap dari itu, Pak? Iya, jadi ini kan kesaksian orang yang sehat, ya, waras. Jadi keterangannya bisa jadikan pedoman ya. Yang jelas ini PK ini kan bahasanya kan menemukan hal yang baru setelah ada putusan yang inkrah tadi. Jadi bagi saya untuk Renaldi ya. Renaldi, betul. Renaldi ini kan hakim yang menyidangkan sekarang pra PK ini ke Mahkamah Agung nanti kan mencatat dalam berita acara. Ya. Nah, itu yang perlu disampaikan ke Mahkamah Agung nanti untuk proses. Atau sidang PK Sakatata belum lama juga kita masih terngiang jelas bagaimana Renaldi menangis mengutarakan bagaimana penyiksaan yang dia terima. Apa yang Anda tangkap dari kesaksian yang konsisten tersebut, Pak? Kembali ini ke persoalan keyakinan ya. Kalau dari keterangannya dia merasa ada penyiksaan. Sekarang persoalannya, apakah hakim agung nanti di Mahkamah Agung bagaimana dia memaknai air mata keterangan yang disampaikan oleh saksi Renaldi ini di dalam persidangan? Itulah yang akan memegang kunci. Kalau itu mereka menerima keterangannya di situ, tentu dia akan berkorelasi nanti terhadap pasal 52 KUHP kita, bahwa seorang terdakwa termasuk juga tentu di dalamnya saksi itu nggak boleh memberikan keterangan itu baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan, harus bebas dari tekanan, dari paksaan. Nah, kalau itu yang terjadi ya akan dikaitkan nanti tentu oleh pihak kejaksaan yang selalu mengatakan bahwa keterangan mereka dahulu sudah di dalam BAP itu ada kata-kata di bawahnya selalu itu tidak diajari, tidak dipaksa. Itu penutup kata kesaksian selalu baik ahli maupun saksi fakta itu hampir standar dari pihak kepolisian kita. Nah, mereka berpegang di situ. Tinggal pertanyaannya kita sekali lagi di situ, sejauh manakah pihak pengacara melalui saksi-saksi yang mereka ajukan, saksi fakta maupun ahli, bisa meyakinkan hakim bahwa orang memberikan keterangan ini di saat dahulu itu tidak bebas, ada di bawah tekanan. Saat sekarang dia ada kebebasan, ada tekanan. Kalau ini tentu akan bisa berbeda bunyi putusan kita. Ini tentu bisa berbeda karena yang dikatakan novum oleh pasal 263 ayat 2 huruf A itu tadi, jika persoalan fakta-fakta yang diberikan oleh antara lain alat bukti itu ya terungkap dahulu, putusannya bisa berbeda. Nah, inilah sebenarnya medan pertempurannya di situ. Pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP kita tentang novum, karena saksi ini tadi adalah berkaitan dengan alat bukti. Novum itu keadaan-keadaan yang baru. Ternyata kalau dari saat sekarang kan kelihatan mereka mengatakan hampir semua saksi ya, termasuk juga yang berenam ini kan satu sama lain mereka memberikan keterangan juga di awal-awal persidangan. Mereka yang berenam ini mengatakan, bahkan banyak yang menitikan air mata di situ. Bagaimana kalaulah sekiranya itu benar, nah ini menurut saya
lari kepada keyakinan hakim nanti terhadap keterangan mereka. Baik, Pak Ahyar, kita akan putarkan terlebih dulu, Pak Ugro, bahwa seperti apa rintihan, seperti apa isak tangis yang diberikan pada sidang lanjutan PK6 terpidana hari ini. Kita lanjutkan sama-sama bagaimana kesaksian Renaldi. Pasang badan, Pak. Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya sumpah merasa nggak kuat, Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa, Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikepret balak-balik, Pak. Oke, saya paham ya. Inilah yang Kak Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya patah badan, Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dari pemerkosa itu, Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukulin, sampai kayak gitu, sampai remek, Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Karena saya itu, Pak, sama kakak, Pak. Aduh. Kakak saya ya Allah sampai kepala dipukuli sampai gembok, sampai dihidupi sampai air kecil 1 gelasan. Saya masih ada di situ, Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari karet jalan itu, Pak. Udah nggak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai lapor polisi satu itu, sampai saya diomong mati sama warga itu, Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya remek dipukulin sampai polisi, sampai saya nggak punya salah, Pak. Pak Ugro, hati kita menjerit mendengar kesaksian seperti itu. Tersayat-sayat rasanya. Dan Pak Ugro, Anda sejak awal mengatakan bahwa kasus Vina ini 100% adalah rekayasa. Anda semakin yakin? Iya, jadi perkara ini kalau dinyatakan hukum adalah hal yang baru, ya, bisa keadaan, tapi hal yang baru yang ditemukan setelah putusan inkrah tadi. Nah, mulai dari pertama, ini pendidikan kepada masyarakat juga. Kan saya pernah di Propam, pernah penyidik juga pernah. Jadi gini, laporan polisi itu ada 2. Model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP, seperti kasus Vina dan Eki. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban, bukan oleh Aibtu Rudi yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal, supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi, berbeda ya. Nah, ini ditemukan nggak? Berarti ada hal baru yang ditemukan, laporan polisi sudah salah. Kemudian substansi atau material laporan polisi kita baca. Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Seperti itu, gitu aja. Ketika pertama kali Anda menyimpulkan atau Anda berkesimpulan, berasumsi bahwa ini merupakan rekayasa, dari mana kecurigaan itu berawal? Pertama, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang datang ke TKP pertama kali. Ketika pertama kali kasus ini diungkap, yang terjadi adalah kecelakaan. Ya. Dari situ Anda tidak menangkap ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari situ Anda tidak menangkap bahwa ini sebenarnya mengarah kepada kecelakaan? Kalau kecelakaan sekarang, polisi yang membuat laporan kecelakaan dilanjutkan atau enggak? Satu Polres, satu Polresta melihat 2 mayat atau 2 tubuh manusia, yang satu meninggal, satu belum meninggal, yang satu melihat kecelakaan, yang satu pembunuhan. Ini ada apa nih? Kan sama-sama lulusan pembentukan Polri, sama-sama sekolahnya sama-sama. Masa melihat 2 mayat seperti ini bisa satu laka lantas, satu ini? Saya belum melihat proses kecelakaan lalu lintas, makanya saya tidak berani berandai-andai ini kecelakaan lalu lintas. Kalau nanti terbukti kecelakaan lalu lintas, ya silakan. Berarti memang tidak ada pembunuhan. Tapi kalau sebelum ada berkas yang dinyatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, ya saya mau mengatakan seperti saya tidak berani. Kenapa tidak berani, Pak? Ya faktanya belum dimunculkan. Harusnya kalau kecelakaan lalu lintas tunggal ditemukan, kemudian kalau nggak ada
kesengajaan dari pelaku lain, ya SP3 tidak maju sidang kan gitu. Meskipun kemudian kalau kita dengar pernyataan saksi ketika pengadilan 2016 silam itu semuanya berkesesuaian. Keterangan dari Para saksi yang dipanggil, yang diarahkan oleh bicara, kalau sekarang kita tetap menunggu seperti apa nanti putusan dari majelis hakim. Tapi ketika kasus ini seolah direkayasa atau skenario oleh Ibtu Rudiana, itu kan kesaksian dari para saksi-saksi, dari para pelaku, itu kan berkesesuaian, Pak. Iya, keterangan saksi mau 10 saksi mau 1000 saksi nilainya sama. Dan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dipakai di dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang lain tidak ada. Yang dibuktikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan. Jadi kalau sekarang dikatakan itu pembunuhan siapa? DNA-nya dicek nggak? Itu korban siapa? Atas nama siapa? Kan harus dicek betul nih. Iya kan, ada ditemukan daging siapa ini di situ kan gitu. Memang polisi itu perlu sekolah, perlu orang pintar, tidak asal masuk polisi. Jadi ya saya sebagai seorang perwira polisi merasa masih ada penyidikan seperti ini. Harusnya setelah saya pensiun 2014 seperti ini tidak ada lagi seperti itu. Baik, jadi dari selama ini pengadilan bergulir antara pra-peradilan, PK Sakatatal, kemudian PK 6 terpidana ini, Anda semakin teryakinkan bahwa kasus Vina ini adalah 100% murni rekayasa. Iya, saya melihat bahwa proses penyidikan biasanya ada filter oleh jaksa penuntut umum. Tapi sepertinya kalau tadi ada penjelasan bahwa sudah ada pernyataan seperti ini, jaksa hanya melihat berita acara, ya menurut saya kenapa nggak dijadikan satu aja? Ya waktu proses awal jaksa terlibat. Nah, saya lebih cenderung ini ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Harusnya hakim menanya ini peristiwa berat. Kenapa para tersangka waktu di penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum? Kenapa laporan polisi dibikin tanggal 31? Harusnya mulainya dari situ. Dari situ harusnya ini perkara berat tuh, bukan perkara copet loh seperti itu. Ya, baik. Saya ke Pak Ahyar, dari background Anda sebagai pakar hukum pidana, apakah Anda juga melihat kasus ini semakin mengarah kepada kecelakaan murni? Kalau dilihat dari sekiranya memang benar apa yang diterangkan oleh para saksi-saksi itu, ya, yang terpidana di awal persidangan PK ini tadi, ya mereka nggak ada di tempat. Ada yang mengatakan dia lagi tidur. Jadi alibinya begitu kan, cukup sekiranya hakim yakin di situ nanti, tinggalkan dua hal. Apakah ini meninggal orang ada? Pertanyaan meninggalnya karena apa? Apakah karena kecelakaan dari awal dari Polres yang satu tadi mengatakan di kabupaten ya, yang kedua di Polresta mengatakan ini adalah pembunuhan. Nah kalau pembunuhan, siapa pembunuhnya? Kalau dari keterangan mereka yang berenam ini tadi, yang satu sama lain dijadikan saksi di situ, dia mengatakan mereka nggak ada apa-apa. Bahkan mereka juga, menurut mereka nih keterangannya ya, berita acara itu mereka nggak buat, dia tinggal tanda tangan. Nah sehingga tentu ini kita lihat aja keyakinan hakim nanti bagaimana. Kalaulah sekiranya hakim yakin terhadap keterangan mereka yang saat sekarang ini tadi, berarti ini akan dianulir putusan yang lama. Tentu mereka ini terbuka kemungkinan untuk free spark, bebas, dibebaskan mereka nanti. Kalau dia bebas, ini kenapa? Apakah kembali kepada hasil dari penyelidikan dari pihak Polres Kabupaten, ya? Atau mau dicari lagi siapa pembunuhnya? Kalau sekiranya Mahkamah yang Agung yang memeriksa PK ini nanti berbeda pendapatnya dengan yang dahulu. Dan kalau itu yang terjadi, biasa-biasa saja. Nah itulah gunanya PK ini tadi kan. Biasa-biasa saja maksudnya bagaimana Pak Ahyar? Ya, ada biasa lah. Kalau memang ada putusan dari PK menganulir putusan yang terdahulu, hakimnya yang saat sekarang ini berkeyakinan bahwa yang dulu itu terdapat kekeliruan, ada novum yang baru mungkin berbeda, yang 3 alasan yang dibuat oleh pasal 263 ayat 2 itu, ABC itu salah satu diantaranya ada di situ, bisa ini berbeda, bisa ini dibebaskan. Nah kalau itu yang terjadi, kan kembali ke pertanyaan kita tadi, apakah kecelakaan ini atau pembunuhan? Kalau yang tinggal tentu kan yang awal dari pihak
kabupaten, Polres Kabupaten tadi, ini kan mengatakan itu adalah kecelakaan, ya. Apalagi kalau dikaitkan, saya mendengar keterangan yang siapa yang dua ini ya, Wildy dengan Mega ya. Itu di Sakatatal kan kayaknya dulu juga dihadirkan kalau nggak salah ya. Dan sama konsisten mereka jawabannya. Berapa menit, ya berapa waktu sebelum peristiwa itu tadi masih ada komunikasi lewat handphone, WA, elektronik. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat. Dengan persoalan pembuktian yang keterangan saksi dengan alat elektronik tadi ada nggak berkesesuaian? Baik. Dengan apa yang diajukan oleh pihak penasihat hukum mereka yang berenam ini dan juga Sakatatal tempoh hari. Baik. Kita jeda terlebih dulu, Pak Ahyar. Kita tahan dulu di situ. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kesaksian Widi dan Mega yang mengaku atau kesaksiannya mengatakan bahwa mereka bertemu sebelum peristiwa meninggalnya Vina dan Eki.